Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina ni'amahu fatra mutawaliyah. Assalatu wassalamu ala khairil khalqi khairil bariyah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini jika kita renung-renungkan, banyak hal-hal yang mungkin luput dari perhatian kita, tapi sangat besar maknanya dan dalam artinya. Saudaraku, orang yang tinggal di gunung bercita-cita untuk bisa suatu hari tinggal di pesisir pantai. Orang di pesisir pantai karena bosan dengan deru ombak, bercita-cita pula ingin bisa hidup di pegunungan. Ketika seseorang menjadi anak-anak, sangat mendambakan untuk menjadi orang dewasa dan orang besar. Yang tua-tua pula mendambakan kalau bisa kembali kepada anak-anak. Ketika musim panas, kita minta musim hujan. Ketika hujan, kita minta musim panas. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya keinginan. Ketidakmampuan kita membedakan antara keinginan dan keperluan, maka hidup kita seringkali penuh dengan tekanan, penuh dengan beban, penuh dengan masalah, dan kita kurang pandai menikmati hidup. Saudaraku, keperluan manusia terukur. Dia perlu makan berapa piring satu hari, bajunya dalam seminggu berapa, itu bisa diukur. Tapi keinginan manusia itu tidak ada titiknya. Maka jika kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan keperluan, seringkali keinginan kita anggap keperluan, dan seringkali keperluan kita tidak anggap sebagai sebuah keperluan, tapi sebuah keinginan biasa-biasa. Contoh sederhana saudara, ketika kita berbuka puasa, ya, sebelum berbuka puasa kita pergi membeli di mana berbuka, betul? Di sana nampak enak semua. Lalu kita beli ini dengan keyakinan apa Pak? Nanti bila maghrib semuanya kita nak bedan, nak makan itu. Tapi apa faktanya? Bila azan berkumandang Allahu Akbar, dengan segelas air, sebiji kue, semuanya sudah selesai. Paling banyak kita makan buah kue, kita tadi beli buah puluh. Akhirnya dengan sombong mengatakan tak apa, nanti balik terawih saya makan, saya habiskan. Balik terawih mengantuk, tapi masih sombong juga. Nanti masa sahur diselesaikan. Ketika sahur mata kantuk diperluatnya. Lepas itu besok masih tidak termakan karena puasa. Itulah contoh ketika kita tidak bisa membedakan mana keinginan, mana keperluan. Banyak orang ketika bermudanya berpikir bagaimana punya rumah besar, bangun besar-besar, banting tulang, hutang sana sini, tapi dia tidak membangun hubungan dalam keluarga.
Hubungan dengan anak-anak kurang berarti dan kurang bermakna. Dia biasa memberi duit, tapi tak biasa memberi nasihat. Dia biasa memberi perintah, tapi tak pernah memberi contoh. Kira-kira saudaraku, apa rasanya ketika kita tua, rumah besar, kita sunyi sendiri, anak tak balik-balik, ya, anak hidup rasa di dunianya sendiri. Macam mana perasaan ketika itu, Pak? Rumah yang kita bangun menjadi istana tadi berubah menjadi kuburan yang sunyi dan mencekam. Itulah ketika kita tidak bisa membedakan antara keperluan dan keinginan. Contoh sederhana, beberapa kepala daerah ditangkap KPK. Ya Pak ya, kalau kita tanya dia, kira-kira kalau disuruh buat pilihan, apakah Anda memilih jadi kepala daerah atau jadi orang biasa? Kira-kira apa jawabannya? Hah? Yang sudah masuk KPK, hartanya disita. Biasa. Tidak dimiskinkan. Ternyata yang dulu itu hanya keinginan, bukan keperluan. Lihat saudara, ketika kita anak-anak, kita banyak bermain. Ketika remaja, banyak hal yang sia-sia. Ketika dewasa, kita banyak balas dendam dengan apa yang kita tak dapat anak-anak, tak dapat masa remaja. Bebas. Ketika tua, baru terasa banyak amal ibadah yang tertinggal. Tapi ketika tua, kadang-kadang selera dunia membuat pula. Betul tidak Pak? Akhirnya sampai bila pun kita tak pernah mengurus agama. Maka saudara kita rahmat Allah, saya tak tanya dulu ibu-ibu, Bu, dalam sehari kita perlu berapa baju, pakaian berapa? Sehari perlu berapa? 2 kan? Betul? Dalam seminggu berarti seminggu 7 hari. 2 kali 7 berapa? 14. Sekarang berapa baju di lemari itu? Ada 14. Hah? Ada 14. Lebih ada kurang? Jadi yang lebih itu keperluan atau keinginan? Hah? Saudaraku, orang yang ikut rasa binasa. Orang yang ikut rasa binasa. Saya tanya, orang tua kita dulu kalau berutang itu karena terpaksa. Tak ada lagi baru berutang. Tapi orang sekarang banyak berutang karena bergaya. Betul tidak Pak? Nah, padahal buat apa bergaya kalau berutang? Ya kan? Tapi orang sekarang biar berutang masa bergaya. Padahal buat apa kita bergaya kalau belum? Orang beli sendal bagus, punya sendal letek. Yang kita berutang itu bunyinya lain, utang. Ya kan? Yang motor cash lain Pak, itu gas tadi. Nah, tapi kalau yang kredit, utang. Nah, kalau yang sadar Pak, tapi kalau yang tak sadar biasa. Dan biasanya Honda kredit kalau nak hidupkan lambat dia nak engkol. Kenapa? Dia berpikir, ini mana yang dah lunas ni? Engkolnya kah, ada spionnya kah, mana yang dah lunas? Itulah kalau ikut. Hari ini saudara, coba lihat. Berapa banyak dunia ini yang kita perlu, yang kita mau? Bukankah seenak-enak makanan itu cuma antara mulut dengan kerongkongan? Betul tidak Pak? Kalau sudah lewat kerongkongan, tak ada beda antara roti dengan ubi. Dah lewat ini Pak? Betul tidak? Daging dengan
terasi ada. Tapi lihat berapa banyak orang beria-ia hanya karena ingin dapatkan. Kegagalan kita membedakan antara keinginan dan keperluan menyebabkan kita salah tujuan dalam hidup ini. Bagaimana? Kalau kita mengerti tentang dunia ini, sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa minhal kafir syurbatan." Kalaulah seandainya dunia ini nilainya setara dengan sehelai sayap nyamuk di sisi Allah, Allah tak akan pernah beri orang kafir walaupun minum dengan seteguk air. Jadi dunia ini bukan mahal. Mari kita bedakan apa yang kita perlukan di dunia. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Itu tujuan hidup kita. Maka yang kita perlukan adalah apa yang menambah nilai ibadah kita. Jadi apapun yang kita dapat, kalau tidak menambah nilai ibadah kita, dia bukan nikmat tapi laknat. Usiamu panjang, maka hendaknya usiamu yang panjang ini juga menambah jumlah ibadahmu. Lebih banyak daripada orang yang pendek usia. Itu berkah. Hartamu kalau tidak menambah ibadahmu, tidak mengangkat derajatmu di sisi Tuhanmu, itu bukan rahmat tapi laknat. Tengok Pak, Qarun itu waktu dia miskin, dia elok Pak, rendah hati, dermawan, suka menolong, tidak sombong. Tapi bila dia kaya, maka dia jadi sombong. Kalau dia naik kereta emasnya Pak, kereta emas itu sampai lempar-lempar duit ke bagi-bagi. Jadi kalau ada orang naik mobil ke, naik Honda ke, bagi-bagi hadiah sampai lempar-lempar. Ada apa? Orang bagi-bagi dari mobil lempar-lempar kita, itu kemungkinan dia murid daripada Qarun. Dia belajar dengan Qarun. Jadi Qarun itu saking sombongnya Pak, dia naik kereta emasnya lalu dia melempar-lempar duit emas, maka orang berebut dia pun ketawa. Jadi kalau ada orang hari ini dari mobilnya, dari sepeda motornya suka melempar-lempar, kalau orang berebut dia suka, maka kemungkinan dia belajar dari Qarun. Ada tak yang macam itu? Ada tak yang macam itu? Ada tidak? Yang suka bagi-bagi pakai lempar-lempar? Hah? Ada? Saya tak tahu lah kalau ada. Tahu aku lah. Nanti tolong kasih tahu jadi apa orang. Ya. Nah, maka harta Qarun ini tidak menjadi rahmat, tapi menjadi musibah dan laknat. Iya kan? Karena kenapa? Karena kalau dia nak bersedekah, sedekah itu amalan yang baik. Yang disedekahkan itu benda yang baik, maka harus diberikan dengan cara yang baik, bukan pakai lempar. Maka orang yang melempar itu dalam dirinya ada kesombongan. Seakan-akan mengatakan aku mulia, kamu orang yang hina, cukuplah kamu berebut-rebut dapat ya rezeki yang kecil-kecil. Maka kalau ada harga diri, ada iman di hatimu, ada orang yang melempar-lempar, jangan kutip. Dulu itu dilakukan Belanda. Belanda menjajah kita 350 tahun, ya. Dia merubah persepsi masyarakat. Cemana? Itu nanti ketika zaman paceklik kemiskinan, ya, nanti datang Belanda tuh bagi-bagikan sembako, tapi pakai lempar. Maka orang Indonesia senang, Belanda ini taklah jahat betul. Dia mau juga bagi sembako. Tapi sesungguhnya Belanda pada saat itu sedang melakukan satu peperangan apa itu?
Ketika dia melempar sembako, kita pun melempar harga diri kita, melempar keimanan kita dengan mau mengutip-utip dari. Akhirnya kita bergantung kepada manusia, tidak lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Belanda boleh menjaga kita 350 tahun karena banyak orang Indonesia demi mendapatkan keuntungan rela melempar harga dirinya. Nyambung tak? Sambung? Nyambung tak? Ya? Kalau nak paham ni, jangan pikirkan sampah saja. Pikirkan juga sampai ke seluruh Indonesia. Kita akan paham. Ya? Jadi saudara kita rahmati Allah. Nah, kemampuan kita membedakan mana yang keperluan, mana yang keinginan akan menjadikan hidup kita tak banyak beban. Karena setiap orang Allah berikan kemampuan untuk memenuhi keperluannya. Makan nasi, dua piring, beli baju, bisa. Semua orang bisa. Tapi yang menjadikan kita hari ini banyak menderita, kita mau memenuhi semua keinginan kita. Tidak ada manusia yang tercipta mampu memenuhi keinginannya. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang bisa memenuhi segala keinginannya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah jika hendak sesuatu, dia cukup mengatakan jadi maka jadilah. Saudara kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih penting, rumah cantik atau kebahagiaan di dalam rumah? Mana yang lebih penting, Pak? Hari ini coba tengok, rumah orang semakin besar, betul tidak? Tapi penghuninya semakin sedikit, betul tidak? Rumah orang memang kecil-kecil, tapi tamunya ramai. Rumah orang semakin cantik dan besar, tapi jarang ada tamu. Betul tidak, Pak? Dulu kalau kita bertamu, apalagi jauh-jauh, biasanya tuan rumah tak kasih kita balik kalau tak makan. Betul tidak, Pak? Dan orang dulu kalau seminggu tak ada tamu dia rasa aib. Ini ada yang salah dengan saya. Kenapa tamu tak datang? Tapi orang sekarang berbulan-bulan tak ada tamu, tak apa-apa. Betul tidak? Sekarang kursi sofa berapa? Itu tahan lama. 3 tahun tak rusak-rusak. Masih ada juga plastik. Hah? Enak tak? Ada nampaknya tu, Pak? 3 tahun kursi sofa itu tak buruk-buruk. Kenapa? Kenapa? Tak ada tamunya. Dulu rumah orang kecil, hatinya lapang, maka ramai di rumah. Sekarang rumah orang lapang, hatinya kecil, tak suka menerima tamu. Betul tidak? Kenapa? Kalau nampak tamu pasti tamu sama dengan repot. Tamu sama dengan duit keluar. Janganlah dekat duit keluar. Berapa bulanan habis, berapa berasnya habis, betul tidak? Maka sebagian orang kadang-kadang kalau pengajian rumah ke rumah, mengelak di dalam rumah. Jangan saya lah, saya sibuk bulan depan saya lagi macam mana, bukan bisa. Belum bisa, anak saya nak melahirkan. 3 kali tanya orang bosan. Maka saudara-saudara, bukan itu yang kita perlukan. Kita tidak perlu rumah yang besar jika tak ada tamu. Karena tamu yang datang itu membawa rahmat.
tamu yang pulang dari rumah kita membawa musibah bersamanya. Jadi nampak rumah yang kalau banyak tamunya, walaupun rumah itu nampak sederhana, itu kalau kita berdiri di depannya, kita terasa macam ditarik aja nak masuk ke situ. Ada kesan ramah di rumah. Tapi kalau rumah tak suka bertamu, walaupun dia mewah, itu yang terkesan angker dan seram. Kenapa? Karena ketika tamu datang, dia datang bersama malaikat membawa rahmat. Ketika tamu itu pulang, dia pulang bersama malaikat membawa musibah yang ada dalam rumah itu. Dikisahkan dalam satu kisah nyata, seorang perempuan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia datang kepada Rasulullah, lalu dia mengadu, ya Rasulullah, tolonglah nasihatkan suami saya ini. Banyak benar tamunya, penat saya ya Rasulullah. Macam mana Rasulullah? Rasulullah tidak merespon tapi menunjukkan wajah yang kurang suka. Beberapa hari kemudian Rasulullah pun panggil suaminya. Kau beritahu istri kau, beberapa hari lagi aku nak datang ke tamu ke rumah. Tapi aku pesan, bila aku balik nanti antar sampai depan pintu. Jadi diberitahulah istrinya bahwa Rasulullah nak datang. Sukalah orang itu. Kenapa? Rasulullah nak datang. Nah, setelah dijamu Rasulullah selesai makan, maka diantarlah sampai depan pintu. Bukan main terkejut mereka suami istri ini, karena terlihat bahwa berjalan di belakang Rasulullah itu semua hewan-hewan berbisa. Ada ular, ada kalajengking, ada lipan, ada apa sebagainya. Maka suami istri itu pun berkata, ya Rasulullah, di belakangmu ada hewan-hewan berbisa. Maka Rasulullah bersabda, begitulah tamu datang, dia membawa rahmat, dia pulang membawa musibah. Ini yang kita perlukan, Pak. Maka kita perlu tamu, bukan tamu yang perlu kita. Kenapa? Karena Rasulullah pun bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini kita perlu, karena memuliakan tamu ukuran dari iman kita dan juga iman kita kepada Allah dan hari kiamat. Makanya sampai hari ini, Pak, sampai hari ini itu saudara-saudara kita yang di Turki, yang Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan, sampai di Xinjiang yang hari ini sudah dijajah Cina, dia ganti nama jadi Xinjiang, dulu namanya Turkistan, Pak. Itu negara itu sudah memerdekakan diri, tapi karena Cina punya hak veto, maka dia jajah. Mula-mula dia masuk sebagai apa? Pekerja buruh asing. Tapi lama-lama jadi warga negara dan mereka lebih banyak. Akhirnya negara itu menjadi bagian provinsi baru di Cina namanya Xinjiang. Jadi saudara kita dirahmati Allah SWT. Kalau kita pergi ke sana hari ini, kita beritahu kita Muslim, langsung dia sembelih, Pak. Dia sembelih domba, kibas. Pernah ada orang Indonesia datang ke Uzbekistan, tiba-tiba disembelih, Pak. Ditanya kenapa sembelih? Kata orang Uzbekistan itu, apakah kau lupa bahwa 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamu. Bayangkan, Pak. Ini jangankan tamu, kadang-kadang mak bapak dia datang, mertua dia datang. Ikan asin. Ditanya sama maknya, nah, tak dengar suara yang berkokok di kampung ini. Rasa macam mana dengar? Oh iya mak, tapi kampung yang jauh. Jadi besok ikan asin juga. Ada lagi yang kurang ajar, Pak. Mak bapaknya datang baru sampai langsung tanya,
Baru sampai. Coba Pak, kalau Bapak itu apa jawabnya Pak? Baru sampai gitu. Amak dan Bapak ini rencananya bila tak balik. Apa jawabnya Pak? Aku jalankan sempit hati. Padahal ini yang kita perlu. Nah, ini keperluan bukan keinginan. Saudara kita rahmati Allah. Hari ini orang tak menerima tamu, tak apa dah. Betul tidak Pak? Padahal itu ukuran iman. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bedakan mana keinginan dan keperluan. Kita jadi manusia bukan karena jasad kita. Kita jadi manusia karena roh yang Allah titipkan pada diri kita. Kalau roh itu sudah tak ada, maka jasad ini sama dengan bangkai yang tidak bernyawa. Betul tidak Pak? Mana yang lebih penting? Buruk atau sangkarnya? Pak? Mana yang lebih penting? Ayam atau kandangnya? Hah? Tak ada yang berada ayam ini? Atau main lepas saja ayam? Saya takut main lepas saja. Lepas itu kalau orang tanya itu ayam siapa? Itu ayam aku, ayam aku. Jadi ayamnya ayam mengaku. Bukan ayam jantan, tapi ayam mengaku. Main lepas tak urus-urus. Mana yang lebih penting Pak? Kandang ayam atau ayamnya? Kandang ayam, bukan ayamnya. Siapa yang mengurus kandang ayam? Lu mau kasih makan ayam? Orang itu bodoh. Kandang ayamnya dia cantik-cantik, tapi dia tak kasih makan ayamnya. Bodoh tak Pak? Betul kan? Maka jangan kita disibuk mengurus jasad, tapi rohani kita tidak kita urus. Sudah berjalan kemana-mana, sudah habis kalbarnya dan keliling, tapi ke masjid tak sampai-sampai. Lewat di depan masjid. Tak ada yang masalah lewat depan masjid. Kadang-kadang maghrib lewat pakai celana pendek lagi ke mana. Nah, orang Islam yang perempuan tak berjilbab pula lewat depan masjid. Tak ada rasa apa. Ini sangat berbahaya saudara. Saudara, coba lihat. Semua orang lahir itu sama. Anak raja, anak orang miskin, anak orang kaya, anak berpangkat, anak ilmuwan, anak ulama, semuanya lahir tanpa busana. Betul tak? Tidak ada yang pakai kacamata, tidak ada yang pakai kopiah, tidak ada yang bawa dompet, ada. Semuanya tanpa busana. Maka saudaraku, jangan lupa ketika kita lahir tidak membawa apa-apa, kita mati juga tak bawa apa-apa. Cuma kain kafan tinggal lagi saja. Maka saudaraku, rumahmu, pangkatmu, jabatanmu, namamu yang kau bangga tak kau bawa mati. Yang kau bawa mati adalah amalmu. Maka Nabi mengingatkan, yatba'u janazatu salasatu. Yang mengikut jenazah itu ketika di antara kubur ada 3. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. 2 balik, 1 yang tinggal. Ini supaya kita tahu mana yang kita perlu Pak. Jadi setiap jenazah kalau dia mati dia diikuti dengan 3. 2 balik, 1 lagi. Apa yang 2 balik ini? Famaluhu wa ahluhu. Hartanya dan keluarganya balik. Yang tinggal apa? Cuma amalnya. Tapi selama hidup kita sering merasa lebih dekat kepada harta dengan keluarga daripada amal kita. Ternyata yang setia itu amal. Hidup kita ini disuruh memperbanyak amal. Maka kita tidak pernah mengukur orang, amal dia lebih banyak daripada saya. Cara kita Pak, dia lebih
lebih banyak bersedekah daripada saya. Jarang, betul tidak Pak? Dia lebih banyak tahajud daripada saya, jarang. Tapi yang dia cerita dia apa? Saya lebih banyak duit daripada dia. Rumah saya lebih besar daripada dia. Pangkat saya lebih tinggi. Padahal semuanya tidak dibawa mati. Sini siapa yang paling ganteng Pak? Ada yang merasa paling ganteng dari mana? Cuma ada Pak? Ada? Hah? Saya nak tanya dulu ibu-ibu, mana yang ibu suka? Suami yang bagaimana? Suami yang ganteng atau yang merasa ganteng? Hah? Bapak-bapak pula, mana yang bapak suka? Istri yang cantik atau yang merasa cantik? Hah? Hah? Bagus kalau bapak-bapak sini seleranya rendah. Tak ada yang menjawab. Berarti anak kadar rendah bosan. Begitu ya. Nah, cantik bagus. Tapi kalau merasa cantik tak bagus. Betul tidak Pak? Sama, ganteng bagus. Tapi kalau merasa ganteng tak bagus. Baik, bagus. Tapi merasa baik tidak bagus. Hari ini negeri kita ini terlalu banyak orang yang merasa baik. Karena hanya orang yang tak baiklah yang merasa dirinya baik. Kalau orang yang baik, dia selalu merasa dirinya kurang baik. Betul tak Pak? Maka sampai-sampai orang yang tak sholat itu bisa merasa lebih baik daripada orang yang sholat. Saya tahu ada kedai kopi di dekat tempat saya itu di Riau sana. Jadi suatu hari di kedai kopi itu seorang ustaz duduk kan, cuma dia tak pakai kopiah seperti seorang ustaz. Dan biasanya di kedai kopi ini Pak, siapa yang berpada cakap? Siapa yang berpada cakap? Yang paling pandai dia paling bodoh. Hah? Sini tak ada yang suka kedai kopi ya? Hah? Kalau tidak, apalah kafe-kafe yang biasa di kafe ya, atau warung ya. Biasanya di warung itu mana yang paling banyak cakap? Orang yang pandai atau yang bodoh? Hah? Tak ada apa? Payah pertanyaan itu. Pak saya tanya bapak sebelah sini. Pak, kalau di kedai kopi biasanya yang paling banyak cakap yang pandai atau yang paling bodoh? Ada bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh selalu merasa dirinya pandai. Kalau orang pandai selalu merasa dirinya bodoh dan kurang pandai. Saya beritahukan rahasia ya. Suatu hari saya sarapan pagi lah sama Ustaz Abdul Somad. Ya, ini kan dari Sudirta Umat. Jadi kami sarapan pagi di Pekanbaru. Ada 2 jam kami bercakap. Jadi ketika bercakap, ya, dengar dia macam saya pula berceramah dia. Apa begitulah orang alim. Ya, dia suka benda. Ustaz Abdul Somad kalau diam aja, tak nampak pandainya lah. Kalau dia bercakap, baru nampak pandai. Tapi orang Indonesia ini berbeda. Saya akan sampaikan. Orang Eropa banyak bercakap, banyak bekerja. Orang Jepang sedikit bicara, banyak bekerja. Orang Indonesia bagaimana? Hah? Orang Indonesia semua nih kan? Coba. Gimana kan orang Indonesia Pak? Hah? Kalau saya pikir lain Pak. Lainnya bercakap, lainnya bekerja. Betul Indonesia. Betul tidak Pak? Makanya tak wajib kita rapat bukan main cantik, tapi yang merealisasi tak ini dulu. Kampanye bukan main cantik, iya kan? Nah, juga ada di sana juga di luar Kalimantan, seorang bupati, calon bupati,
Dia kampanye pidato bukan main ini. Nanti kalau saya terpilih jadi bupati, saya akan bangun di kabupaten ini 100 sungai. Kebetulan ada satu yang cerdik Pak, kita yang katakan, ada. Kita kan tidak ada sungai, buat apa di Batam? Tapi karena sudah biasa bohong, akhirnya calon itu mengatakan, tahu dengan sungai-sungainya kita bangun 100. Lain yang dicakap, lain yang dekat. Itu tadi kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan keberanian. Saudara, coba lihat. Hari ini hampir semua anak-anak pegang HP. Benar tidak? Itu keperluan atau keinginan? Hah? Nah, apakah orang tua yang memberikan HP kepada anaknya adalah orang tua yang sangat menyayangi anaknya? Apakah memberi HP kepada saya? Pak? Apa? Hah? Apakah dengan HP itu anak menjadi lebih soleh, lebih soleha, lebih taat, lebih pintar, lebih jujur? Ada tak? Nah, sekarang saya tanya, siapa di sini yang tak kasih anaknya HP? Ada tak? Jadi HP itu sama anak keperluan atau keinginan? Keinginan. Akhirnya apa? Anak kita karena sering tengok HP, dia lebih banyak melihat apa yang tak patut daripada yang patut. Yang kedua, anak kita akan lebih banyak belajar dari HP daripada belajar dari orang tuanya sendiri. Makanya rata-rata anak yang pegang HP payah disuruh. Betul tidak? Emosinya tak terkendali, mudah marah. Mudah. Maka saudaraku, mari kita bedakan antara keinginan dan keperluan. Sekarang, pakaian. Yang terpenting dari pakaian itu apa? Sederhana, bersih dan menutup aurat. Mahal tidak penting, gaya tidak penting. Tapi hari ini bukan menutup auratnya yang penting, tapi gaya dan mahalnya. Ya kan? Celana koyak-koyak, ya pasti koyak. Tapi karena gaya harganya 500.000 beli juga. Ada koyak, jin koyak. Betul tidak Pak? Ada lagi celana yang sempit, paha itu menjerit, tolong, mahal lagi beli Pak. Tak ada kan kayaknya. Kendaraan juga begitu. Kalau kita dapat membedakan mana keinginan dan keperluan, kendaraan itu yang penting bisa mengantar kita ke tujuan. Betul tidak Pak? Tak terganggu pekerjaan kita. Maka mahal, cantik, berkelas itu tidak penting. Yang penting sampai ke tujuan. Tapi sekarang tengok Pak, orang di kendaraan gayanya, mahalnya, betul tidak? Walaupun harus utang keliling tinggal. Makanya ada cerita, kalau di Malaysia itu kan ada 3 suku, Melayu, Cina, India. Ya kan Pak? Ya. Nah, ini 3 suku ini kalau beli mobil, kata itu berbeda. Kalau orang Melayu, yang penting mobil itu cantik. Second tak apa, penting cantik. Walaupun setengah bulan pakai rusak, apa-apa penting cantik. Makanya mudah begitu. Orang dempul, rupanya ada keropos. Kenapa? Yang penting cantik. Kalau orang Cina gimana begitu kan? Dia tak perlu cantik-cantik, yang penting bisa lagi.
tujuan dia cepat sampai, urusan dia cepat sampai. Begitu. Kalau orang India beli mobil jual apa? Apa yang dia perlukan? Cantik dia tak perlu, laju dia tak perlu. Yang perlu apa? Berapa orang bisa masuk? Ini cara berpikir. Jadi saudara kita nah, dalam hidup ini bukan rezeki banyak yang penting, tapi berapa berkah rezeki. Bukan panjangnya umur yang penting, tapi apakah umur itu berkah. Hari ini orang suka memilih kulit sehingga lupa isi. Katakanlah ini sekarang gelas, ya, ini gelas. Kalau saya isi air, ya kan, lalu saya tuangkan, yang keluar apa Pak? Air kan? Tapi kalau saya isi teh, yang keluar teh, ya kan? Kalau saya isi madu, yang keluar madu. Tapi kalau saya isi air comberan, yang keluar air comberan. Manusia seperti itu. Anakmu, keluargamu, dirimu, tergantung apa yang kau isi dalam diri tadi. Hati itu penuh dengan apa? Pikiran itu penuh apa? Semangat itu penuh apa? Kalau kau isi yang baik-baik, mulut ini bercakap yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, melangkah tempat yang baik. Tapi kalau yang diisi, semuanya isinya air comberan, yang tak bagus-bagus, maka anak itu yang dilihat yang tak bagus, yang dicakapkan tak bagus, yang diambil tak bagus. Tengok hidup orang sekarang, ya. Nih, suatu hari ada seorang profesor mengundang mahasiswa. Ketika datang mahasiswanya itu sudah berhasil semua. Ada jadi menteri, ada jadi tentara dengan pangkat tinggi, ada jadi polisi, ada jadi pengacara, ada jadi pejabat penting, ada jadi orang biasa. Jadi dia pun profesor ini pun menghidangkanlah minuman, tapi kelasnya beda-beda. Ada yang gelas kertas, ada gelas plastik, ada gelas kaca, ya, ada yang kuningan, ada yang porselin, ada yang kristal, ada yang emas. Jadi ketika dihidangkan minum itu, maka semua mahasiswa tadi berebut untuk mendapatkan gelas yang paling cantik. Lalu kata profesornya, kenapalah kamu berebut gelas yang cantik? Bukankah isinya sama kopi? Pak, kopi di gelas emas rasanya tetap kopi, di gelas plastik tetap rasanya kopi, tidak berubah kualitas. Kenapa berebut? Itulah hidup kita hari ini. Yang kita perebutkan itu kulit-kulit, bukan kualitas hidup kita. Baju bagaimana supaya mahal, motor bagaimana supaya mahal, mobil supaya mahal, baju supaya gila, pangkat supaya tinggi. Itu tidak penting. Yang penting apakah hidupmu berkualitas. Kalau kau mati, siapa yang menyolatkanmu, berapa yang mendoakan. Hidup kita ini banyak tak berkualitas, Pak. Sakit kita, tak ramai orang yang tengok, Pak. Sakit kita, tak ramai yang mendoakan kita sembuh. Mati kita, tak banyak yang menyolatkan kita. Berkualitas tak hidup kita, Pak. Tentu tidak berkualitas. Maka saudara kita rahmati Allah, jangan sampai hidup kita ini tebal kulit daripada isi. Coba Pak, kita beli mangga, katanya ini mangganya bagus, mahal. Nah, berapa sekilo? 70.000. Ini mangga bagus Pak. Lalu kita belilah mangga. Rupanya mangga ini tebal kulit daripada isi Pak. Kecewa tak Pak? Kecewa tak? Kulitnya saja 1 cm Pak. Tinggal dagingnya 1/2 cm. Kecewa tidak?
Nah, hidup manusia itu juga begitu. Kalau banyakan kaya daripada isi, mengecewakan. Maka jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana yang inti, mana yang bukan inti. Contoh, pernikahan itu ibadah atau tidak, Pak? Ibadah. Sekarang saya tanya, banyak tak pernikahan sekarang pakai nasihat pernikahan untuk pengantin? Banyak tak? Hampir tak ada. Kalau ada pun depan puas saja. Tapi di acara pestanya tak ada nasihat. Yang penting apa? Yang wajib apa sekarang? Keyboard. Betul tidak? Seakan-akan kalau tak ada keyboard tak pesta. Padahal orang mau menikah, mau membentuk rumah tangga, dunia baru yang belum pernah dilalui, perlu bekal ilmu, bekal pengalaman. Maka yang sangat dia perlukan adalah nasihat. Tapi sekarang yang penting apa lagi ada? Keyboardnya. Betul tidak? Makanya banyak pernikahan ini semakin lama semakin mengantuk atau semakin sakit hati dengan ceramahnya. Dia merenung-renung gitu. Saya dah cakap di mana-mana saya ceramah dosisnya tinggi. Kita tak pakai lagi obat-obat generik. Obat generik itu tak mempan, Pak. Kadang-kadang terlalu banyak obat ginjal dimakannya. Jadi kita pakai obat paten. Ya. Kenapa? Karena sekarang banyak orang mati rasa. Mati rasa. Bayangkan, ngaku orang Islam, tapi seumur hidup tak pernah sholat berjamaah. Tapi kalau mati, minta disolatkan berjamaah. Nah itu bayangkan. Patut atau tidak, Pak? Patut atau tidak? Kadang-kadang lagi contoh, Pak. Ini kita berteman 5 orang sekantor, ya, selalu sarapan bersama. Hari pertama yang satu bayar, hari kedua yang nomor 2 bayar, hari ketiga nomor 4 yang bayar, ya kan? Satu depan. Hari kelima yang kelima tak datang, supaya tak bayar. Dan mati rasa. Betul tidak, Pak? Kita tuh kalau hidup harus seperti laut dengan sungai, ini Pak. Laut dengan sungai. Laut ketika pasang di banyak air, dia sedekah dekat sungai. Sehingga sungai yang kering-kering itu sampai ke hulu-hulu sana tuh ada air. Sungai pula tidak pelit, tidak loke, tidak kikir. Ketika laut itu surut kurang air, ada kebalikan. Jika kemarin kasih saya kan. Tapi tengok kita Pak, ada perhatian tak gitu tak? Ada yang suka terima aja. Betul tidak? Kadang-kadang waktu hutang mana itu, pinjamlah uang sedikit aja. Untuk apa? Nih keponakan abang sekolah, nak masuk kuliah, kurangnya sedikit aja Bang. Berapa? Dia perlunya 7 juta. Kami dah ada 500.000, kurang sedikit lagi Bang masuk ke juta. Apa bantu ya? Nah, dikasihlah bantu. Janjinya berapa? 2 bulan. Nanti ketika 2 bulan ditanya, Dek, mana hutang kau tu? Bukannya bilang mahal, apa dah? Aku tahu bantu. Sebanyak-banyak itu duit abang ini memang pelit betul abang. Ayo, mati rasa. Dia yang berhutang dia marah-marah. Banyak tak seperti itu Pak Sarah? Banyak tak? Ada. Kayak betul dijawab. Jadi saudara-saudara Allah, kita harus bisa membedakan itu. Kita ini diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka yang terpenting dari hidup kita itu bagaimana kata-kata kita ibadah, melihat ibadah, mendengar ibadah, berjalan ibadah, semuanya ibadah. Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Ya kan? Bagaimana yang penting semuanya mewah. Ya kan? Mewah. Sudah jam berapa nih Pak? Ada jam 4 jam. Jam
tidak? Hah? Sudah berapa lama? Dan 1 jam dah? Belum? Berapa menit lagi? Nah, baik Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita jangan sampai tersalah dalam hidup ini, karena kita hidup sekali, Pak. Jangan tersalah arah. Kita ini hidup hanya sekali. Yang sekali ini mesti berarti. Jangan Pak kata. Banyak orang bisa keliling kemana-mana, tapi sampai mati tak sampai ke tanah suci. Berarti tak hidupnya. Berarti tak hidupnya. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, ma akalta fa'abnaita, apa yang kau makan jadi kotoran, busuk, tak ada nilainya. Wa ma labista fa'abnaita, apa yang kamu pakai lapuk. Maka jangan hebat dengan makanan, hebat dengan pakaian. Pakaian itu termasuk kendaraan itu, lapuk rusak. Wa ma anfaqta fa'abnaita, apa yang kau infakkan itulah yang kau bekalkan, lalu menjadi catatan amalmu di akhirat. Sekarang pertanyaannya, berapa yang kita habiskan dari sisi Allah ini untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah? Berapa? Dari umur kita ini berapa yang benar-benar kita gunakan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah? Berapa? Dari yang kita tahu, berapa yang kita manfaatkan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Kita ini Pak, tengoklah ya. Coba, kalau kita pakai motor agak tinggi tahunnya sedikit, katakanlah, ya, kita ini PCX dipotong sama Reko yang lama. Kira-kira yang punya PCX sabar tak? Nah, sabar tak? Apa perasaannya? Kurang ajar, ingat gitu. Kau tuh Reko lama, jangan nak potong aku kan gitu. Betul tidak? Tapi coba kita hidup 60 tahun, belum pernah hafal Quran. Anak umur 6 tahun hafal Quran, marah tak Pak? Marah tak Pak? Hah? Marah tak? Nah, kota infak kita nyumbang 5.000, orang nyumbang 50.000, kita marah tak Pak? Padahal dengan 50.000 itu dia sedang berebut tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kita tak sholat duha, kita dengar sholat kawan kita sholat duha, kita marah tak? Marah tak? Ada. Ramadan kemarin teman kita hantar Quran, kita tak tahu apa. Tapi coba tetangga sebelah beli kulkas baru. Aku dah sakit kepala. Pak, tetangga kita kulkas baru 5 pintu. Kita 1 pintu pun tahu yang banyak mana. Sakit kepalanya. Ya. Kawan beli sepeda motor baru. Aku beda. Pilek-pilek. Pak, sumpah di daerah kenapa? Ternyata motor kita ini asapnya hitam, benar. Tetangga kita motornya kenapa tak terasa Pak? Terasa kita. Tetangga kita beli mobil, akhirnya kita pun mencret. Tak gitu. Tapi ketika orang berbuat baik, kita tak rasa apa-apa. Saya punya teman malu betul saya Pak. Namanya Ustadz Yusuf. Orang Sulawesi tapi tinggal di Riau. Saya pernah sekamar dengannya. Saya tiap malam tahajud 1 juz Pak. Ya Allah, siapalah saya berbanding dia ini jika di hadapan Allah?
Buat yang malu. Kiai saya dulu di Gontor itu, namanya Pak Darkasi. Setiap malam dia bertahajud pindah-pindah Pak di kawasan pesantren. Hari di sini, besok sana, sehingga hampir seluruh kawasan pondok itu dia pernah bertahajud keliling. Itu yang seharusnya kita malu. Ini tidak. Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia anak istri semuanya berjemaah di depan rumah. Berjemaah apa? Minum kopi, makan goreng, kan bisa. Berjemaah tidak sholat. Berjemaah tidak sholat. Allah perintah apa? Sholat berjamaah. Dia pun berjamaah tapi tidak sholat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi menyebut, "Sayati 'alan nasi zamanun," akan datang satu zaman dalam kehidupan manusia, lam yabqa minal islami illa ismu. Tak ada yang tersisa dari Islam ini kecuali tinggal nama saja. Wala minal Qur'ani illa rasul. Dan tidak pula dari Al-Quran ini kecuali hanya tulisan-tulisan saja. Tak ada yang membaca, tak ada yang menghafal. Bayangkan. Remeh beragama. Tengoklah. Ada yang waktu menikah bukan main lagi. Saya terima nikahnya dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan sebuah mushaf Al-Quran. Mantap. Tapi sampai bercucu bercicit tak khatam-khatam Quran. Ada tak yang gitu? Ada tak yang gitu? Ada. Sehingga Al-Quran sendiri menyebut, Nabi bersedih, "Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ya Allah, umatku menelantarkan Al-Quran. Iya kan? Bisa tidak? Maka saudara kita ya Allah, saya ceramah kemana-mana, saya tak peduli jamaahnya mau ramai mau tidak. Kenapa? Kalau manusia tak banyak, insya Allah jin banyak. Betul tidak Pak? Yang disuruh menyembah Allah itu siapa? Bukan manusianya, jin juga. Bahkan duluan jin disuruh pada manusia. Betul tidak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. 31 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Dengan nikmat apa lagi wahai jin dan manusia yang kamu dustakan daripada Allah? Jin disebutkan. Jadi kalau masjid kosong berarti di masjid itu jamaahnya banyak jin. Apa? Berbahaya karena Nabi Muhammad diutus juga untuk jin, Pak. Makanya dalam Al-Quran ada satu surah jin. Ya kan? Ada surah jin. Cuma anehnya jin ini dengar Quran kagum, Pak. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar Quran ini luar biasa. Tapi orang Islam kan Quran biasa aja. Sudah ngaji-ngaji kan? Masih juga di depan rumah, masih juga dengan HP-nya. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai kita sibuk mengurus kulit, lupa isi. Betul tidak? Yang rutin berganti kulit itu cuma bulan. Maka manusia jangan ikut
ikutan berganti kulit. Dekat nak pemilu yang tak pernah ke masjid, rajin ke masjid. Ganti kulit dia Pak. Ganti apa? Yang pelit tiba-tiba jadi dermawan semuanya. Semua nak dia sumbang. Tapi kalau tak menang, balik. Ada di tempat saya itu, dia masukkan tiang listrik Pak. Kita tak menang, dibuka tiang listrik. Ini sibuk mengurus kulit. Sebagian anak gadis kita ramai yang berjilbab, tapi yang berjilbab belum tentu sholat. Ini ganti kulit, itu tidak. Jadi jangan kita sibuk ganti kulit. Tengok, kalau hari raya, tengok masjid-masjid kita tak cukup. Betul tidak Pak? Panitia kewalahan sudah buat tenda masih tak cukup. Tapi kalau sholat subuh terlalu lama masjid. Kenapa? Rupanya orang Islam hari ini semakin hari semakin sakti. Di mana saktinya? Wudhu mereka batalnya cuma sekali setahun. Wudhu Idul Fitri dulu atau Idul Fitri akan datang. Tak pernah wudhu dulu. Di kampungnya ada aja. Di desa ada tak? Yang wudhunya batal sekali setahun. Ada tak? Ada. Saya tak tahu Pak. Tapi ketawa aja. Saya kenalkan juga. Kesian dengan mereka. Ini mik dan mati mana sih Pak? Mik dan teman. Jadi kesianlah kita kepada malaikat di hari Idul Fitri, Idul Adha. Kesian pada malaikat. Kenapa? Sibuk malaikat. Sebab apa? Terpaksa buat jadwal absen baru Pak. Karena banyak orang-orang yang tak dikenal. Kata malaikat, kau kenal datang rumah yang kenal. Yang peci baru, baju koko baru, kau kenal tak? Tak kenal. Coba tengok daftar harga tak? Tak ada sepanjang tahun tak pernah ada. Tapi pecinya Pak, minyak wanginya menekas, menyengat. Apa? Jangan-jangan ada lain nampak. Tengok bahasa ibu kata malaikat, tengok. Yang itu tuh teleponnya baru, senjatanya baru. Coba tengok. Dia dalam list daftar hadir jamaah ada tak? Tak ada. Kan kesian tak dengan malaikat? Tak kesian? Sibuk malaikat. Yang sibuk lagi malaikat ketika ada orang mati. Datang mayat itu di depan pintu dibawa jenazah ini. Kata malaikat, kau kenal siapa yang mati itu? Tidak kenal. Coba buka daftar hadir jemaah, ada tak dia di sini? Buka file lama buka. Tahun 2002 tak ada. 2021 tak ada. Coba tengok tahun 2000 tak ada. Tahun 1990 tak ada. Sudah 20 tahun file itu dibuka atau berapa lama buka? Tak ada namanya. Tak ada namanya di masjid. Tapi kenapa pula hari ini minta sholat jemaah? Padahal seumur hidupnya tidak pernah sholat berjamaah. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika demikian halnya saudaraku, itu bertanda bahwa kita gagal untuk mengenali mana kulit, mana isi, mana keinginan, mana keperluan. Orang kalau sering-sering ganti kulit, nanti dia seperti ular. Mana perangai ular Pak? Perangai ular di mana Pak? Kalau tidak mematuk, dia melilit. Perangai ular seperti ular banyak kan? Kalau dia tidak mematuk, gitu Pak ya, dia melilit.
Memang ular nampaknya lembut Pak, kulitnya itu kan dipicit lembut Pak. Tapi kalau kita dilihatnya patah tulang-tulang semuanya. Maka hari ini banyak perangai manusia seperti itu, cakap lembut, ya kan? Seakan-akan kalau dia pijak semut kita mati. Tapi kebanyakan menyusahkan orang Islam, menghina orang Islam, betul tidak Pak? Menyalahkan orang Islam, padahal dia mengaku Islam. Saya kira tidak cukup banyak juga. Nanti kalau banyak-banyak akan overdosis nanti apa? Karena ini dosisnya tinggi, kita cukupkan sampai di sini. Bapak, Ibu, jamaah masjid apa ini namanya? Nur Rahim, Desa Semubus, Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang nak kita diskusikan, ada yang nak bertanya, silakan. Ya Pak, silakan. Kalau bisa dikasih mic Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Adian. Yang saya tanyakan itu Pak, bagaimana caranya hidup itu penuh arti dan berarti dan penuh arti. Bagaimana caranya? Ini pertanyaannya bagus nih. Tapi banyak yang jawab. Ya, karena semuanya kita sedang dalam proses itu. Bagaimana hati ini bersih, bagaimana hidup ini bermakna. Ya, ada beberapa nasihat Nabi. Yang pertama nasihat Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati itu menjadi nasihat bagi kita. Kalau apa pernah dibuat ingat mati. Kalau nak berbohong ingat mati, tak jadi bohong. Kalau mau pelit ingat mati, nanti kalau mati tak bisa bersedekah. Kalau bersedekah pun ingat mati, jangan tangguh-tangguh, berikan yang terbaik. Karena bisa jadi sedekah yang terakhir. Kalau sholat, lakukan dengan sebaiknya, karena mungkin itu kesempatan yang terakhir. Itu nasihat. Yang pertama, cukuplah kebahagiaan menjadi nasihat. Ya. Yang kedua, nasihat Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin. Ya, dapatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jaga yang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tua. Ketika muda, perbanyak ibadah. Karena kalau tua itu kebanyakan jika anak-anak tenaga tak mendukung, betul tidak? Betul tidak? Oh, saya akan berjihad di jalan Allah. Sedangkan ada berkata apa lagi? Ya, kadang-kadang ada yang begitu Pak. Itulah cerita Ustaz Somad. Datanglah beberapa tokoh-tokoh Riau itu, jumpa dengan dia. Lalu mereka berkata, Ustaz Abdul Somad, bagaimana kita bersama-sama melakukan sesuatu agar bisa kita goncang Riau ini? Kata pikiran teman-teman, gimana menggoncang Riau? Tapi dia goncang, apa yang goncang dia? Tak betul. Baru tak pikir untuk Oma. Jadi masa muda, ya. Ini masa muda penuh maksiat. Masa tua sulit nak bertaubat, betul tidak Pak? Jaga masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, masa lapangmu sebelum datang masa sempit. Ketika kita lapang, manfaatkan. Ada masanya kalau pas sibuk-sibuknya Pak, nak makan pun tak sempat. Maka jangan ketika lapang disia-siakan. Ya, kemudian masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ketika kaya bersedekahlah sebanyak-banyaknya, tolonglah orang sebanyak-banyaknya, supaya hartamu jadi jalan tol menuju surga. Kemudian masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kalau sehatlah kita bisa tolong orang. Kalau sehatlah kita bisa hafal Quran dengan
bisa bersilaturahmi. Waktu sehat kita bisa datang pengajian. Kalau udah sakit, tidak bisa. Baru terakhir masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini kadang-kadang sudah MPP pun tak memikirkan tentang agama. Apa MPP, Pak? Hah? Kata orang masa persiapan pensiun. Tapi sebagian orang yang menganggap pangkat segala-galanya apa katanya? Mati pelan-pelan. Ya. Sudah pensiun baru berpikirlah tolong orang. Apa gunanya? Benar. Cobalah. Nah, ketika jadi camat, misalnya camat di sini, buatkan apa yang paling bagus, yang paling bisa. Jalan sebagus-bagusnya, masyarakat terbantu. Waktu jadi kepala desa, buat sebagus-bagusnya. Kenapa? Sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima, tapi menolong orang tidak ikhlas sudah kita lupa, tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu jadi anggota dewan, lebih sebanyak-banyaknya supaya daerah maju. Jangan waktu jadi dewan, HP mentah mati terus HP, betul tidak? Nah, setelah menang ganti tak nomor HP. Nanti dekat-dekat akhir pemilu lagi baru datang lagi. Ya begitu itu kalau dia tak terpilih, itu hinanya luar biasa. Betul tidak? Nak makan di hotel tak mampu, nak pergi ke warung malu. Betul tidak? Waktu jadi anggota dewan, jadi tempat saya Pak, sini tak ada. Saya cerita di tempat saya. Nah, waktu jadi anggota dewan kok main lagi. Ya Pak, habis safari sampai namasnya, ya musim-musim aja lah. Oh maaf Pak, saya keluar kota. Aku tak terpilih. Kebencian dia sendiri. Tak ada penyapa. Insya Allah kalau kita lakukan tadi yang pertama, jadikan mati sebagai penasihat. Kalau sholat, ingat setelah sholat mati, itu sholat yang terakhir sungguh-sungguh. Dan jaga 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Insya Allah. Silakan lagi yang lain. Ibu ada. Ada? Jadi kalau tak ada pertanyaan, itu berarti masyarakat atau jamaah masjid ini orang-orang yang bahagia. Kenapa? Tak ada pertanyaan. Tak ada pasti bahagia. Cumanya kalau nak tanya jangan merenung lama-lama. Kadang-kadang hanya merenung lama gitu. Tak usah merenung lama. Kenapa? Al-Quran sudah sempurna 30 juz. Takkan ada yang terima wahyu lagi Pak. Itu sama merenung lama. Kalau tanya lah. Ya sudah. Ada tanya? Kalau tak ada, kita pulang doa ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومولانا صلاة تنجي لنا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله. Ya Allah, kami memohon cinta Rasul dan cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Serta rasa cinta kepada semua amal ibadah yang mendekatkan kami kepada cintamu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukakan hati jamaah masjid ini ya Allah. Bukakan hati jamaah masjid ini ya Allah, yang mendengar azannya ya Allah, yang mendengar suara lantunan dan bacaan Al-Quran ya Allah, untuk terpanggil hatinya, meramaikan, memakmurkan masjid ini ya Allah.
Ya Allah, lembutkan hati seluruh jamaah masjid ini ya Allah, untuk dapat merasakan indahnya Islam, manisnya iman ya Allah, syahdunya pertemuan di dunia dan di akhirat sana ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan, lidah kami dari kebohongan, telinga kami dari kepalsuan, mata kami dari melihat hal-hal yang nista dan penuh kemaksiatan. Ya Allah, biarkan kami, jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah bangsa dan negara kami ya Allah, jagalah ulama-ulama kami ya Allah, jagalah konstitusi kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik terjaga ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu agar Kau berikan kami pemimpin yang terbaik di antara kami, yang paling beriman kepada-Mu, yang paling bertakwa kepada-Mu, yang paling takut kepada hukum Agama, yang paling peduli kepada kami dan paling menyayangi kami hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah, jangan hinakan kami ya Allah, dan Kau berikan kami pemimpin yang terburuk di antara kami, yang tidak beriman kepada-Mu, yang tidak bertakwa kepada-Mu, yang tidak takut kepada hukum Agama ya Allah, dan juga tidak peduli serta menyayangi kami hamba-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup sekedar perkenalan. Nama saya Luqman Syarif Ahmad. Ahmad itu nama ayah saya. Nama saya Ahmad ibni Ahmad Mudin. Nama saya Ahmad Mudin. Jadi nama saya Luqman Syarif ibni Ahmad Mudin. Ayah saya seorang ustaz, tapi tukang bengkel juga. Maka saya berbeda dengan ayah saya. Kalau ayah saya dari ustaz dan jadi tukang bengkel, kalau saya tukang bengkel dan jadi ustaz. Nah, beda. Saya lahir di Dumai tanggal 11 bulan 11 tahun 1971. SD, SMP di Dumai, lalu melanjutkan pendidikan di Gontor Ponorogo. Dari Gontor Ponorogo tahun 1991 merantau ke Malaysia, mengajar di sana, lalu kuliah di IIU, ya, Universitas Islam Antarabangsa UIA di Malaysia, untuk S1, S2 dan S3-nya di University Malaya. Selama di Malaysia saya menjadi guru dan juga menjadi dosen dan menjadi pendakwah. Tahun 2005 S3 saya belum selesai, tapi karena orang tua meninggal saya diwasiatkan untuk pulang karena ada yang masih kecil. Tahun 2005 saya menjadi staf ahli wali kota di Dumai. Dari tahun 2005 menjadi tahun 2008, tapi ternyata saya merasa tidak cocok. Saya lebih sesuai berdakwah, maka tahun 2008 saya mundur dari jabatan staf ahli. Tahun 2006 saya diminta untuk jadi ketua forum hubungan beragama. Satu periode saya sanggupi, periode kedua saya tidak menyanggupi. Kenapa? Karena nasihat orang tua saya, hidup itu seperti makanan. Kalau tengah-tengah sedap berhenti, jangan teruskan nanti tak sedap lagi. Maka memimpin itu satu periode saja. Tengah-tengah sedap berhenti, jangan teruskan, nanti jadi musibah jadinya. Begitu juga dengan ketua UI, saya juga satu periode. Karena tak boleh dua-dua. Nanti kalau dua periode nanti akhirnya lupa diri. Karena hidup ini jangan hanya berpikir mendapatkan sesuatu, tapi berpikirlah untuk melepaskan sesuatu. Sebab apa yang kita dapat akan kita lepaskan, dan terakhir yang kita dapat nyawa itu juga harus ikhlas kita lepaskan ketika Allah mengambilnya kembali. Nah, jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah saya, maksud saya. Nah, dan sekarang saya membuka lembaga pendidikan kecil saja di rumah saya. Setelah bosan jadi dosen, berkeliling berdakwah kemana-mana, dan akhirnya saya merasakan hidup ini harus patah tumbuh bila berganti, sebelum patah harus tumbuh, sebelum hilang harus berganti. Nilai kita bukan siapa kita, tapi bagaimana generasi mengganti kita. Apakah mereka sudah lebih baik dari kita? Jangan sombong dengan keberhasilanmu, karena itu bukan keberhasilanmu, tapi keberhasilan ayah dan ibu yang telah menjadikan engkau lebih baik daripada mereka. Maka bukan kesuksesan kita, apakah anak kita sudah lebih baik dari kita. Ya, maka saudaraku coba tengok ayah 50 tahun yang lalu dengan ayah sekarang masih sama, Pak. Betul tak? Kenapa tak beda?
Tapi anak-anak kecil zaman dulu dengan anak kecil sekarang berbeda. Remaja dulu dengan remaja sekarang berbeda. Kenapa? Nah, ini pertanyaan bagus. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah. Dia sudah dapat tiket langsung ke Eropa. Siapa bisa? Kenapa ayam yang 50 tahun dulu dengan sekarang masih sama? Anak ayam yang sama, induk yang sama, yang remaja sama. Tapi manusia anak-anak dulu dengan anak sekarang beda. Remaja dulu dengan sekarang beda. Kenapa? Jawabannya sederhana. Dulu kalau kita memperhatikan dengan sekarang, ayam itu kalau punya anak, dia tak bedakan anak satu dengan anak 15. Dia jaga sungguh-sungguh, dia latih sungguh-sungguh, dia turunkan ilmu keayamannya kepada anak. Bergenerasi demi generasi. Betul tidak? Maka setiap ayam panen kais, ya kan? Nah, betul tidak? Tak beda, diturunkan semuanya. Dan tengok ayam, setelah dia bikin betul-betul, lalu dia pisah. Ketika datang anak ini mendekat, dia patok pak. Kadang-kadang dia marah, kau sudah berlatih, kau sudah belajar, kau sudah berdidik, pergi lagi. Maka anak ayam itu datang pergi lagi. Tapi anak manusia pak, dididik, disekolahkan, dari sekolah kan carikan kerja, sudah carikan kerja, carikan jodoh, nikah pakai duit bapak, sudah menikah tinggal rumah bapak, makan dengan duit bapak. Betul tidak pak? Anak kedua menikah, bapak dari tempat pindah kamar belakang, anak kita kamar belakang, akhirnya bapak yang polisi. Betul tidak pak? Punya anak titip sama orang tua, betul tidak pak? Ya kan? Akhirnya orang tuanya yang dulu tidak bisa beribadah, belum mudanya kalau mengeluarkan anak, di hari tuanya dibebani lagi mengurus cucu. Tak sempat menanya. Tidak pak ya? Akhirnya juga ada yang bercakap seperti sakit hati bapak. Kenapa tak ceramah sedikit bapak? Saya kira itu saja. Sebelum kita berpisah, saya ada permintaan untuk dokumentasi bagaimana kita sesi foto dulu. Sesi foto yang pertama dengan bapak-bapak, nanti dengan ibu-ibu, ya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.